Hi guys, it's Princess Dahlia and this is my another video. Oke, kali ini kita akan membahas hal yang actually nggak banyak orang suka, tapi penting buat kita. Yes, productivity. Sebenarnya last time aku udah buat video tentang to-do list dan itu juga ada kaitannya kan sama produktif. Nah, terus juga aku di sana udah ada jelasin kenapa pentingnya generasi kita tuh untuk jadi produktif. But then I realized kalau belum semua orang itu ngerti sama esensinya produktif. So, kali ini ayo kita sama-sama belajar tentang basic thing, hal-hal dasar mengenai produktif. By the way, kita santai aja ya, chill. Jadi jangan jadiin produktif ini sebagai suatu beban buat kita. Okay, so let's start it. Hal pertama yang perlu kalian ingat adalah orang produktif itu beda sama orang sibuk ya guys. Beberapa orang itu masih ngira kalau produktif itu ngelakuin suatu kegiatan dari pagi sampai malam tanpa leha-leha, terus ya intinya gerak terus, jangan ada waktu diem gitu. Sebenarnya ini nggak salah sih, tapi kurang tepat dikit gitu. Sebenarnya produktif itu nggak cuma bicara tentang ngelakuin hal seharian. Produktif itu juga bicara tentang kalian spare waktu untuk recharge badan kalian, dan itu bisa dilakuin dengan hal yang relaxing, chilling, enjoying your life, like you have no problem gitu. But somehow kita suka kebablasan sih enjoying life-nya. Nah, kalau apa yang aku lakukan selama di rumah ini, by the way kita sambil cerita-cerita aja ya biar santai gitu. Kalau aku kemarin-kemarin itu kan masih sekolah, jadi baru bangun pagi-pagi, sekolah online dulu. Dan itu ya sekolah online bener-bener guru ngasih materi, kita pelajarin, guru ngasih tugas, kita kerjain. Jadi jangan absen abis itu tinggal tidur gitu, nggak baik guys. Jadi kita harus ikutin dengan serius. Tanggung jawab kita tuh apa, kita harus ingat. Terus misalkan dari tugas, kalau aku itu sih mengusahakan untuk hari itu juga, atau enggak maksimal 2 hari setelahnya lah gitu, itu aku udah nyelesain. Kenapa? Karena aku tahu ketika aku udah tuntasin semua tugasku, aku tuh bisa ngelakuin hal-hal lain, aku tuh bisa lebih santai tanpa ada beban gitu. Terus biasanya habis aku belajar dan buat tugas, aku siang-siang tuh lebih sering tiduran, chatan gitu sih. Makanya aku bilang hidup kita produktif itu harus seimbang. Seimbang dalam artian kita ada ngelakuin tanggung jawab kita ngelakuin hal yang bermanfaat, dan bagi kita, oke, kita udah ngelakuin hal ini dengan serius. Setelah itu baru deh kita bisa ngasih diri kita hadiah. So don't push yourself until you can give them a time to rest. Jadi kita bisa tiduran, bisa santai-santai, cuman jangan kebablasan. Habis itu kalau selama di rumah ini kan kita lebih punya banyak waktu ya. Kalau aku sih punya plan, aku mau grow my YouTube channel lebih serius gitu. Terus juga my boyfriend and I udah buat plan kayak kalau aku mau konsisten buat video, kapan aku harus syuting, kapan aku harus ngedit, dan kapan juga hari aku istirahat gitu. Nah, ini balik lagi ke pentingnya to-do list. Terus kalian juga bisa nih guys, misalkan kalian sukanya apa, hobi kalian apa, kalian suka masak, kalian bisa improve, cari-cari resep baru, kembangin skill kalian. Kalau kalian yang suka art juga, kalian bisa sering-sering tingkatin kreativitas kalian. Karena who knows gitu, kalau kalian rajin hari-hari ini, next day Tuhan itu akan bawa kalian lebih lagi ke level yang lebih ke upgrade gitu. That's why di awal aku ada bilang jangan jadiin produktif ini sebagai suatu beban buat kita. Nah, biar nggak jadi beban, kita bisa ngelakuin hal produktif itu dengan hobi kita. Kita tuh harus bisa buat produktif itu datangnya secara natural, seimbang, dan ini memaksimalkan motivasi yang kita ada masing-masing gitu. Aku akan bahas ya gimana cara punya mindset natural productivity di video selanjutnya. Jadi stay tune. Nah, terus kalau misalkan kalian yang nggak tahu skill kalian apa, kan ada ya beberapa orang kayak ngerasa bingung, aduh aku hobinya apa ya, aku bisanya apa ya, kayaknya aku nggak ada bisa yang spesifik banget deh. Momen-momen inilah kalian juga harus bisa belajar untuk cari gitu hal yang kalian mau tekunin tuh apa, hal yang kalian mau sukain tuh apa. Jadi kalian coba aja, misalkan pilih salah satu kegiatan, kalian coba fokus ke hal itu, siapa tahu bisa. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan kalian nggak enjoy, ya kalian tinggal cari aja yang lain gitu, yang kalian ngerasa klik gitu sama kepribadian kalian, sama kesukaan kalian gitu. As that easy bro. Abis siang itu selesai kan sore. Kalau sore itu biasanya aku sekarang suka untuk workout. Cuman aku tahu guys, ngumpulin niat untuk workout itu kadang berat banget. Mungkin beberapa dari kalian juga ngalamin hal yang sama ya. Lebih lamaan ngumpulin niatnya daripada workoutnya kadang. Cuman it's okay, aku juga bakal buat di video selanjutnya gimana cara kita ngelakuin hal yang susah itu jadi gampang.
And then habis workout kan keringetan tuh, terus yaudah chatting dulu atau enggak ngapain, rapin kamar deh, terus mandi, habis itu malam biasa makan. Terus malam tuh aku lebih ke family time gitu sih. Terus juga sebelum tidur aku membiasakan diri untuk saat teduh, untuk doa, karena ya kita harus punya waktu khusus juga gitu untuk Tuhan. Dan sesuatu yang kita lakuin kita harus serahin kembali kepada Tuhan. Jadi so far itu sih cara garis besar yang aku lakuin. Kalian juga bisa cari hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi kalau saya kalian lihat dari kegiatanku, aku juga I'm not going to say that I am a really productive person gitu. Kadang aku juga malas-malasan, tapi ayo kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang produktif. Dan itu kayak yang aku lakuin biasa. Produktif itu nggak bener-bener dari pagi sampai malam kita ngelakuin full banyak kerjaan, kegiatan gitu, enggak. Tapi kita juga bisa santai gitu. Kita harus bisa jadiin produktif ini sebagai hal yang datangnya secara natural. Mungkin awal-awal kita paksain, tapi lama-lama kita bakal terbiasa dan kita juga enjoy kok sama hal-hal kayak gini. So I think itu aja untuk video kali ini, and aku berharap banget sih video ini bisa menginspirasi kalian, terus juga bisa ngebantu kalian lebih ngerti atau ngebantu kalian nyari ide juga untuk hal apa yang harus dilakuin. Thanks guys for watching. Kalau misalnya kalian ada punya pertanyaan juga, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Aku akan berusaha untuk bantu jawab juga nanti. And then yeah, see you guys on my next video. Bye bye.